Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan semuanya, para petani yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita masing-masing, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami akan bagikan video dengan lahan yang berada di pegunungan, tentunya sudah pasti miring kan kawan. Di sini lahan kami dengan kemiringan kurang lebihnya dari 60 derajat sampai 80 derajat, supaya lahan kita secara otomatis menjadi datar dengan cukup memiliki modal lubang yang semacam ini kan kawan. Maka secara otomatis lahan kita yang miring akan menjadi datar. Karena apa? Alasannya apa? Dengan adanya lubang ini tentunya tanaman kita akan lebih terjaga pH-nya, manfaat pertama, dan tanaman kita akan tumbuh subur, terlebih di musim penghujan. Yang kedua, tanah yang ada di parit ini yang kita gali, kita posisikan sejalur pada tanaman ini. Tentunya ini akan lebih tinggi, dan ini secara otomatis dengan adanya aliran air ini yang kita berikan, aliran semacam ini akan membawa tanah di waktu hujan atau unsur hara, humus-humus terkumpul di sini. Secara otomatis ini nanti akan penuh, maka ini akan menjadi datar. Dari dasar lubang ini akan menutup sehingga seukuran gulutan ini kan kawan, ini. Dan nanti terus apabila sudah penuh, kita gali lagi, kita taruh lagi di sejajar dengan tanaman yang berada di jalur ini terus menerus. Nah, ini secara otomatis tanah ini nanti akan menjadi datar. Begitu juga yang berada di bawah sana, sampai ke bawah bahkan ke atas, nanti kita lakukan yang semacam itu juga. Jadi seperti itulah kan kawan yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Apabila video ini ada nilai manfaatnya bagikan kawan, kami mohon partisipasinya untuk di like, di subscribe, di share, dan di komen. Kiranya video ini banyak kekurangannya, yang tentunya itu semua atas dasar kekurangan yang kami miliki, baik waktu, ruang, tempat, keadaan, serta keilmuan kami. Apabila ada kawan-kawan yang tidak memberikan saran, boleh di komen yang terbaik, yang tentunya sifatnya membangun. Di sini lahan tanaman ulang coklat dengan umur kurang lebihnya hampir 10 bulan. Seperti ini, dan di sini ada pohon kates yang kami tanam 3 bulan yang lalu kurang lebihnya, sudah memasuki usia generatif. Ini seperti ini keadaannya. Tujuan tanaman kates ini untuk mengantisipasi apabila terjadinya kemarau, yang dimana tanaman coklat seukuran ini masih rawan terkena kemarau, akan mudah layu bahkan mati apabila terjadi kemarau panjang. Dan apabila sudah ada bayangan seperti ini sebagai antisipasi. Yang kedua, untuk menambah penghasilan, untuk lebih meringankan beban pembiayaan selama perawatan sampai dengan tanaman coklat itu tumbuh sampai dengan buah. Tentunya itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena setidaknya membutuhkan waktu sampai dengan 1,5 tahun untuk mulai belajar buah. Itu artinya biaya masih off. Dan seperti ini supaya kita
bisa memiliki hasil sekaligus sebagai bayangan pada lahan tanaman coklat kita. Seperti inilah keadaan gambar yang dapat kami sajikan dengan segala kekurangan yang kami miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, sudah share, sudah komen. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kawan-kawan semuanya dimudahkan dan kegiatan kawan-kawan senantiasa memiliki penghasilan yang melimpah ruah. Selamat berjuang demi masa depan anak-anak kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak akan dipertanggungjawabkan, di mana nafkah yang kita berikan untuk anak istri kita itu bernilai pahala. Maka jangan sia-siakan waktu kita untuk bisa memaksimalkan semuanya kegiatan. Tentunya ini bagian daripada ikhtiar, bagian daripada tawakal. Karena tawakal itu bisa disebut dengan tawakal ialah dengan ikhtiar, doa, setelah itu tawakal. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan semuanya, para petani yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita masing-masing, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami akan bagikan video dengan lahan yang berada di pegunungan, tentunya sudah pasti miring kan kawan. Di sini lahan kami dengan kemiringan kurang lebihnya dari 60 derajat sampai 80 derajat, supaya lahan kita secara otomatis menjadi datar dengan cukup memiliki modal lubang yang semacam ini kan kawan. Maka secara otomatis lahan kita yang miring akan menjadi datar. Karena apa? Alasannya apa? Dengan adanya lubang ini tentunya tanaman kita akan lebih terjaga pH-nya, manfaat pertama. Dan tanaman kita akan tumbuh subur, terlebih di musim penghujan. Yang kedua, tanah yang ada di parit ini yang kita gali, kita posisikan sejalur pada tanaman ini. Tentunya ini akan lebih tinggi, dan ini secara otomatis dengan adanya aliran air ini yang kita berikan aliran semacam ini akan membawa tanah di waktu hujan atau unsur hara, humus-humus terkumpul di sini. Secara otomatis ini nanti akan penuh. Maka ini akan menjadi datar. Dari dasar lubang ini akan menutup sehingga seukuran gulutan ini kan kawan. Ini. Dan nanti terus apabila sudah penuh, kita gali lagi, kita taruh lagi di sejajar dengan tanaman yang berada di jalur ini terus menerus. Nah, ini secara otomatis tanah ini nanti akan menjadi datar. Begitu juga yang berada di bawah sana, sampai ke bawah bahkan ke atas, nanti kita lakukan yang semacam itu juga. Jadi seperti itulah kan kawan yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Apabila video ini ada nilai manfaatnya, bagikan kawan. Kami mohon partisipasinya untuk di like, di subscribe, di share, dan di komen. Kiranya video ini banyak kekurangannya, yang tentunya itu semua atas dasar kekurangan yang kami miliki, baik waktu, ruang, tempat, keadaan, serta keilmuan kami.
Apabila ada kawan-kawan yang tidak memberikan saran, boleh di komen yang terbaik, yang tentunya sifatnya membangun. Di sini lahan tanaman ulang coklat dengan umur kurang lebihnya hampir 10 bulan. Seperti ini, dan di sini ada pohon kates yang kami tanam 3 bulan yang lalu kurang lebihnya, sudah memasuki usia generatif. Ini seperti ini keadaannya. Tujuan tanaman kates ini untuk mengantisipasi apabila terjadinya kemarau, yang dimana tanaman coklat seukuran ini masih rawan terkena kemarau, akan mudah layu bahkan mati apabila terjadi kemarau panjang. Dan apabila sudah ada bayangan seperti ini sebagai antisipasi. Yang kedua, untuk menambah penghasilan, untuk lebih meringankan beban pembiayaan selama perawatan sampai dengan tanaman coklat itu tumbuh sampai dengan buah. Tentunya itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena setidaknya membutuhkan waktu sampai dengan 1,5 tahun untuk mulai belajar buah. Itu artinya biaya masih up. Dan seperti ini supaya kita bisa memiliki hasil sekaligus sebagai bayangan pada lahan tanaman coklat kita. Seperti inilah keadaan gambar yang dapat kami sajikan dengan segala kekurangan yang kami miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, sudah share, sudah komen, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kawan-kawan semuanya dimudahkan dan kegiatan kawan-kawan senantiasa memiliki penghasilan yang melimpah ruah. Selamat berjuang demi masa depan anak-anak kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak akan dipertanggungjawabkan, di mana nafkah yang kita berikan untuk anak istri kita itu bernilai pahala. Maka jangan sia-siakan waktu kita untuk bisa memaksimalkan semuanya kegiatan. Tentunya ini bagian daripada ikhtiar, bagian daripada tawakal. Karena tawakal itu bisa disebut dengan tawakal ialah dengan ikhtiar, doa, setelah itu tawakal. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.